Salam, bertemu kembali dalam renungan malam dari Majelis Resort GKE Sampit edisi 1 Oktober 2025. Adapun sebagai dasar renungan malam pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis dari Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai dengan 13. Dengan judul Janji Pemulihan Keadilan Yerusalem dan Yehuda. Saya akan bacakan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 sebagai berikut. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, ya, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara pendengar setia renungan malam dari Majelis Resort GKE Sampit yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nabi Yeremia berkarya menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel pada zaman Raja Yosia sampai dengan zaman Raja Sedekia, hingga Israel dibuang ke pembuangan Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Khusus dalam konteks nas kita hari ini, yaitu firman Tuhan datang kepada Yeremia ketika ia berada dikurung di penjara, yaitu di pelataran rumah raja atau istana raja. Ayat yang ke-1 dari nas kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inti dari nas kita hari ini adalah ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga adalah pengantar memberitahu bahwa firman Tuhan datang kepada Yeremia ketika ia terkurung di pelataran. Dan ayat yang keempat sampai kelima ialah kehancuran Yerusalem, pusat kerajaan Yehuda, menjadi hancur dan sunyi sepi, menjadi reruntuhan, yaitu akibat dari pengepungan dan penaklukan oleh Nabukadnezar Raja Babel, dan hancur pada tahun 586 sebelum Masehi. Itu pasti sudah disampaikan oleh Yeremia. Dan juga ayatnya yang ke-6 sampai 13 gambaran pemulihan keadilan, kedamaian dan sejahtera bagi Yerusalem, bagi Yakub, bagi yaitu keturunan Yakub yang tinggal yaitu di Israel. Mereka akan dipulihkan kembali. Artinya ayat 4 sampai 5 sama pastinya dengan ayat 6 sampai 13. Kehancuran walau Israel belum hancur, Israel masih eksis, Yehuda masih ada, pemimpinnya masih ada Raja Sedekia, tetapi sama pastinya bahwa kehancuran itu dinubuatkan oleh Yeremia dan
pemulihan juga dinubuatkan oleh Yeremia. Walaupun itu semua belum terjadi, tetapi dua hal itu dipastikan oleh Tuhan, dan ia sampaikan firman itu kepada Yeremia, dan Yeremia sampaikan bagi orang-orang Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah kuasa Tuhan. Belum terjadi, tetapi sudah disampaikan sebuah peringatan. Tapi itu bisa tidak terjadi asal Israel bertobat menjadi setia kepada Allah. Tetapi akibat kejahatan-kejahatan mereka lah, dosa-dosa mereka, penyembahan-penyembahan berhala yang mereka lakukan, maka akhirnya yaitu kehancuran menjadi puing-puing itu terjadi. Namun kemudian ayat yang ke-6 sampai 13, satu kepastian juga, kehancuran itu pun akan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah meliputi pemulihan secara rohani. Mereka akan menjadi orang yang menyembah Allah, yang setia, dipulihkan, diampuni dosanya, dan mereka juga akan terbangun, yaitu iman mereka percaya mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Nah, kemudian yaitu pemulihan sosial, bahwa pemulihan sosial itu mereka akan dihargai, dihormati oleh bangsa-bangsa, karena Allah yang menyertai, karena Allah yang memimpin dan memelihara mereka, dan mereka betul-betul dihargai, dihormati, diperhitungkan secara sosial dari bangsa-bangsa sekitar, dan juga bahwa mereka kembali, yaitu keadaan Israel penuh dengan sukacita, kegembiraan, ada suara, yaitu sorak-sorai pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Secara sosial mereka menjadi berbahagia, penuh dengan damai sejahtera. Secara ekonomi, rumah-rumah dibangun, bait Allah dibangun, bahkan kemudian ternak-ternak, domba-domba berkeliaran, dihitung oleh tangan yang menghitungnya, karena kembali kemakmuran dan damai sejahtera di Yerusalem. Dan itulah janji-janji dari Tuhan, akan ada pemulihan, setara juga ada penghancuran, suatu yang pasti belum terjadi. Pemulihan pun akan pasti, walaupun semuanya akan terjadi nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari nas ini yang perlu kita renungkan dan refleksikan bagi kehidupan kekinian kita adalah yang pertama, bahwa firman Tuhan itu datang kepada Nabi Yeremia, kepada siapapun, tidak dibatasi oleh tempat, waktu, dan lain sebagainya. Karena walaupun Yeremia dikurung di penjagaan pelataran, tapi firman Tuhan menembusnya dan ada dan diperdengarkan kepada Yeremia, sehingga Yeremia menyampaikan firman Tuhan, nubuatan-nubuatan yang tepat dan benar, karena Allah yaitu hadir di dalam kehidupan Yeremia. Jadi Bapak Ibu Saudara, menyampaikan firman Tuhan, kehadiran firman Tuhan di mana saja, tanpa dibatasi oleh gedung, oleh tempat, oleh situasi, tetapi di mana-mana firman Tuhan itu bisa disampaikan dan didengar oleh kita. Apalagi sekarang ini, buka YouTube firman Tuhan, sekalipun di tempat sendiri, sekalipun di tengah hutan, kalau ada sinyal, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak terbatas, yang memanggil, menyelamatkan, dan menyampaikan kehendak Tuhan kepada umat manusia. Yang kedua, kuasa Allah melampaui pikiran kita. Belum runtuh Israel, belum runtuh Yehuda, tetapi Allah telah menyatakan akan dikepung oleh Nebukadnezar, akan menjadi reruntuhan dan sunyi sepi. Sama dengan, yaitu setelah itu akan dipulihkan. Artinya Tuhan tahu masa depan, tahu apa yang akan terjadi nanti. Dan oleh sebab itu jangan pernah ragukan firman Tuhan. Apalagi dalam kitab Wahyu menyampaikan tentang menyikapi kehidupan yang akan datang, menyikapi
tentang penghakiman, tentang surga yang benar dan amin, yang tidak bisa kita ragukan. Allah sangat berkuasa. Tidak ada tempat sandaran kita selain Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apalagi Allah yang mampu memberikan pertolongan bagi kita dalam segala keadaan. Bahkan Ia yang akan menyediakan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. 3. Allah sumber kehidupan yang penuh damai sejahtera. Dalam ayat 6-13, bagaimana Allah memulihkan bangsa itu dan memberikan janji damai sejahtera. Dan betul, ketika Israel dibuang ke pembuangan, hancur, luluh, sunyi, sepi. Tapi 70 tahun kemudian, pada zaman Esra dan Nehemia, maka kembali Israel dibangun, Yehuda, temboknya, bait Allahnya dibangun kembali. Ada sukacita dan damai sejahtera bagi Israel. Sehingga intinya bagi kita ialah, jangan biarkan diri hidup dalam dosa, tetapi taat percaya kepada Tuhan. Allah sumber pengharapan, kekuatan, dan juga sumber keselamatan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar boleh kami hayati, kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, saat ini pun kami berdoa untuk seluruh pendengar setia renungan malam ini, dan juga seluruh warga jemaat di mana saja berada. Diberkati semua orang percaya, sehingga taat dan setia kepada Tuhan, memperoleh pertolongan berkat dari Tuhan, bahwa jaminan keselamatan dan hidup kekal menjadi milik setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan memberitahukan segala kehendak-Nya melalui firman-Nya kepada kita. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, yaitu secara khusus untuk resort, jemaat, GKS Sampit dan seluruh GKI ini. Tuhan berkati, dan terlebih perayaan perjamuan kudus yang akan dilakukan tanggal 5 Oktober 2025 ini dalam rangka memperingati perjamuan kudus sedunia. Tuhan berkati sehingga semuanya itu semakin mengeratkan kami satu di dalam keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Berkati perayaan Hari Reformasi dan Hari Bapa GKI, terlebih di kawasan resort GKI Sampit yang akan dilakukan pada akhir Oktober ini di Bagendang dengan berbagai kegiatan, perlombaan vokal grup dan juga solo vokal. Kiranya Tuhan berkati semuanya dapat berjalan dengan baik, membawa sukacita, membawa puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati resort GKI Sampit sebagai tuan dan nyonya rumah, yaitu pelaksanaan pertemuan raya, yaitu 3 perempuan GKI dilaksanakan tahun 2027. Tuhan berkati panitia sehingga segala sesuatunya dapat dipersiapkan dengan maksimal dan baik, membawa sukacita bagi semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak kami semua dalam tumbuh kembang, dalam pendidikan, dalam perjuangan menggapai masa depan. Sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil. Menjadi kebanggaan keluarga, menjadi berguna bagi bangsa negara yang kami cintai ini. Terlebih menjadi puji dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami, keluarga kami, dan segala yang kami punya, kami miliki, ada milik-Mu. Tuhan berkati, dan itu semua menjadi puji dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam.